Sekarang ini kita dihadapkan di era di mana sistem pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Bukan hanya pembelajaran secara konvensional di kelas, akan tetapi pembelajaran saat ini lebih menggunakan aplikasi dan juga berbasis pada kemajuan teknologi untuk saat ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini dan seterusnya kita semua selalu bahagia dan juga sehat-sehat saja. Di sini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media kepada siswa supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan juga tidak monoton. Aplikasi atau media yang dapat kita gunakan di website yaitu yang bernama Quizizz, sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Penggunaannya sangat mudah. Kuis interaktif yang Anda buat memiliki hingga 4 pilihan jawaban termasuk jawaban yang benar. Dalam web tool ini Anda juga dapat menambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan keinginan Anda. Bila kuis Anda sudah jadi, Anda dapat membagikannya kepada siswa Anda dengan menggunakan kode 5 digit yang dihasilkan. Kita langsung saja ke tutorial pembuatan Quizizz. Hal yang pertama kali perlu Anda lakukan adalah membuka situs Google di laptop Anda, kemudian langsung saja kita ketik keywordnya yaitu Quizizz. Oke. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Kita klik yang paling atas, Quizizz Free Quizzes for Every Student. Jika Anda sudah pernah mencoba aplikasi ini, mudah saja Anda tinggal login. Tetapi jika Anda belum pernah menggunakan sama sekali, Anda bisa mengikuti petunjuk dan arahan dari saya. Oke, di sini ada pilihan dapat digunakan untuk sekolah ataupun untuk bekerja. Tentu saja jika Anda merupakan tenaga pendidik, Anda bisa memilih di untuk sekolah. Ini. Kemudian Anda akan diminta untuk daftar terlebih dahulu karena Anda belum memiliki akun Quizizz. Jadi kita klik di pojok bagian kanan ini atas ada kotak berwarna hijau bertuliskan daftar. Kita klik, tunggu. Nah, setelah itu Anda akan diminta untuk mendaftar menggunakan akun email Anda. Itu baik bisa menggunakan Google maupun menggunakan email pribadi yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan akun Google. Jadi diklik saja bagian daftar dengan Google seperti ini. Kita tunggu. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan alamat email. Kemudian kita klik saja alamat email kita. Kemudian klik berikutnya. Nah, tinggal masukkan kata sandi. Di sini akan muncul pertanyaan seperti ini tampilannya. How are you using Quizizz? Ada pilihan at a school, di sebuah bisnis, or non-profit, dan juga personal use, friends and family. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Sekarang kita pilih yang at a school. Nah, ini bisa digunakan untuk guru atau administrator sekolah dan juga mahasiswa atau sebagai orang tua. Jadi kita pilih jika guru silakan dipilih guru. Saya akan memilih guru. Nah,
Di sini ada banyak sekali pilihan, mulai dari pelajaran matematika, seni bahasa Inggris dan bahasa, kemudian ilmu sosial, bahasa dunia, pengetahuan alam, ilmu komputer dan keterampilan, karir dan pendidikan teknis, seni kreatif, health and physical education. Ada banyak sekali pilihan dan juga pelajaran. Jika ingin menggunakan kuis ini sebagai evaluasi matematika, kita bisa lihat contohnya di sini dan di bawahnya juga masih banyak sekali. Nah, tujuan kita di sini adalah membuat kuis untuk siswa. Jadi kita lihat di bagian atas ini ada pilihan temukan kuis dan juga simbol atau icon search, dan juga di sebelahnya ada pilihan buat kuis baru. Jadi kita klik buat kuis baru. Oke. Kita berikan nama kuis ini. Misalkan saja kita tentang ilmu pengetahuan alam. Kita klik saja kuis ilmu pengetahuan alam. Atau lebih spesifik, misalkan kuis pengetahuan tentang hewan. Oke, hewan. Kemudian kita diminta untuk memilih subjek yang relevan dengan nama kuis kita. Jadi kuis ilmu pengetahuan tentang hewan, jadi ini relevan dengan pengetahuan alam. Lalu kita klik selanjutnya. Menambahkan pertanyaan pertama Anda. Di sini jika Anda ingin menggunakan contoh yang sudah ada, Anda bisa memilih di bagian sebelah kanan dengan ini simbol seperti kacamata pembesar ini dengan tulisan teleport dari perpustakaan kuisis. Namun di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat pertanyaan sendiri. Jadi dipilih yang di sebelah kiri bersimbolkan pensil dengan tulisan tulis sendiri. Oke. Setelah berhasil, akan ada pilihan. Di sini ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, dan juga terbuka berakhir. Saya pilih yang pilihan ganda. Di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Yang pertama ada tulisan pertanyaanmu di sini, tulis pertanyaanmu di sini, kemudian ada pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, pilihan jawaban 3, pilihan jawaban 4, dan seterusnya. Di sini juga ada durasi untuk waktu yang diberikan untuk mengerjakan pertanyaan ini. Misalkan kita ingin satu pertanyaan itu dijawab dalam waktu berapa detik. Di sini ada berbagai pilihan mulai dari 5 detik, 10 detik, 20, 30, sampai 15 menit. Lalu ada batal dan juga simpan. Pertama, kita tulis pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada siswa. Misalkan tadi kuisnya adalah seputar hewan. Misalkan kita tulis di sini hewan yang berkaki 4 adalah. Kemudian kita berikan pilihan jawaban. Mungkin kita tulis burung. Ini terserah Anda, dan juga kuisnya juga sesuai dengan apa yang ingin Anda berikan kepada siswa, seperti itu.
Oke. Di pertanyaan 1 ini saya ingin menuliskan 4 pilihan jawaban untuk pertanyaan pertama ini. Ada burung, kupu-kupu, sapi, dan juga capung. Kita pilih mana jawaban yang benar karena kita harus menandai jawaban yang benar. Dari pertanyaan ini yang benar adalah sapi. Jadi saya klik kolom centang pada sapi. Jika sudah dan dirasa sudah benar, baik penulisan maupun di bagian jawabannya, kita dapat menyimpannya di pilihan simpan yang berwarna hijau ini di bagian bawah. Kita klik. Oke, ini sudah jadi pertanyaan nomor 1. Jika ingin memberikan tambahan lagi, ini bisa kita buat lebih dari 1 pertanyaan. Jika ingin menambah pertanyaan lagi, tinggal klik di bagian atas pertanyaan baru. Kita klik. Kita akan dihadapkan lagi pada kelima pilihan seperti ini. Tadi kita sudah menggunakan pilihan ganda sebagai contoh. Kemudian mungkin untuk pertanyaan kedua ini ingin lebih beragam, jadi kita pilih yang lain. Misalkan ini terbuka dan berakhir. Misalkan pertanyaannya adalah deskripsikan hewan mamalia. Misalkan seperti ini. Kita tanda seru. Jika sudah, tinggal disimpan. Oke. Nah, ini kita sudah membuat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah hewan yang berkaki 4 dan yang kedua deskripsikan hewan mamalia. Kita bisa membuatnya sampai jumlah sesuai dengan yang kita inginkan, bisa 10 atau lebih. Ini saya buat 2 saja. Nah, jika sudah selesai membuatnya, oke, kita dapat memilih pada pilihan ini kembali. Tetapi jika ingin memberikan icon atau gambar-gambar pada pertanyaan, ini juga bisa. Pilih yang di sebelah sini untuk menambahkan icon atau simbol dari kuis yang akan dilakukan. Tapi jika ingin lain seperti ini, pertanyaan di sini, misalkan pertanyaan baru, pilihan ganda. Nah, Anda tidak ingin option jawabannya itu hanya kata-kata. Mungkin Anda ingin berupa gambar. Di sini bisa ditambahkan di sebelah kanan ada simbol gambar. Nah, ini Anda bisa menambahkannya di sini di 4 pilihan jawaban. Jadi nanti di sini itu pilihan jawabannya bukan kata-kata melainkan langsung dalam bentuk gambar. Lalu jika pertanyaan Anda itu bersangkutan dengan matematika ataupun hal lain yang melibatkan tentang rumus, Anda bisa memilih di sebelah bagian
gambar, sebelah kiri dari pilihan gambar ini tambahkan rumus matematika. Jadi Anda bisa menggunakan ini ketika Anda ingin memberikan pertanyaan seputar rumus. Jika Anda telah selesai menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan kepada siswa, Anda tinggal memilih bagian kanan atas, ada pilihan kembali, ini lalu kita klik saja. Kembali. Oke. Jika ingin menambahkan gambar pada awalan kuis, bisa memilih ini di pilihan pertama, atau ada link untuk gambar yang ingin ditampilkan. Kemudian kedua adalah memilih bahasa yang digunakan. Ini ada pilihan berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris dan lain-lain, kita pilih yang bahasa Indonesia saja. Kemudian pilih kelas. Ini dari kelas, kelasnya itu kelas berapa? Bisa kelas 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi berupa tingkatan seperti itu. Di sini sampai dengan kelas 12, yaitu kelas 3 SMA. Ada juga untuk mahasiswa ataupun untuk lain-lain umum seperti itu. Lalu ini juga ada untuk gitu. Seperti itu. Lalu kita juga bisa mengatur siapa yang bisa melihat kuis ini, pribadi ataupun publik, karena ini adalah tujuannya untuk siswa, jadi kita lihat buat untuk publik, lalu kita simpan. Jika sudah, ini bisa kita bagikan kepada siswa. Sebelum itu ada dua pilihan. Yang pertama ada main langsung dan juga jadikan PR. Jadi ada perbedaan antara main langsung dan juga jadikan PR. Jika jadikan PR itu ada waktu atau tenggang waktu mengerjakan kuis ini, jadi ada batasannya, terakhir mengerjakan itu kapan, seperti itu. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Oke. Jika ingin membagikannya, coba ini kita klik yang icon share. Ini kita lihat ini ya, di kuisku ini sudah tersimpan. Oke. Kita untuk mencobanya kita bisa pilih yang latihan lalu mainkan. Nah, seperti ini. Oke. Mainkan kuis. Nah, deskripsikan hewan mamalia. Oke.
Ini adalah tampilan terakhir ketika kuis yang kita kerjakan sudah selesai, seperti itu. Oke, di sini sudah terlihat tampilan. Ada juga pilihan di sini main langsung dan jadikan PR. Jadi dalam membagikan kuisis ini itu perlu kita membagikan kode khusus kepada siswa. Di sini bisa sebagai dijadikan PR ataupun main langsung. Perbedaannya adalah jika dijadikan PR itu dalam mengerjakan kuis ini itu ada batasan waktu maksimal yang membuat siswa ini harus mengerjakan sebelum waktu yang ditentukan. Tetapi jika pada main langsung ini dapat dikerjakan kapan saja, seperti itu. Jadi saya akan mencontohkan. Di sini saya akan memilih main langsung. Kemudian ada pilihan dapat dikerjakan secara tim. Tim ini berarti siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, tetapi skor dikelompokkan oleh tim. Jadi mereka mengerjakan kuis ini itu nanti skornya itu diakumulasikan secara berkelompok. Kemudian ada pilihan klasik. Siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individual, dan mereka memiliki keseruan di sepanjang jalan. Lalu ada ujian, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius, membutuhkan login. Jadi kuis ini bisa kita gunakan sebagai ujian akhir maupun hanya sebagai kuis untuk bersenang-senang dengan siswa. Jika digunakan untuk ujian, maka siswa butuh untuk login terlebih dahulu kepada akun Google mereka. Jadi mereka harus melakukan pendaftaran pada akun kuisis melalui email ataupun Gmail. Jika di dua mode ini, yang tim ataupun yang klasik, tidak perlu menggunakan registrasi atau login terlebih dahulu. Di sini saya memilih klasik. Kemudian jika sudah memilih mode di antara tiga ini, kita bisa melanjutkan dengan memilih di atasnya ini kotak berwarna ungu, lanjutkan, tinggal kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar seperti ini, ada kode game dan juga ada alamat untuk join quizisnya. Kita langsung uji coba saja. Ini ada join my quiz. Kita klik join my quiz. Ini kita pilih. Nah, nanti siswa akan diminta untuk memasukkan kode permainan. Di mana kita mengetahui kode permainan itu? Di sini. Di pilihan kedua ini ada masukkan kode game. Jadi jika kita ingin membagikan kuis yang telah kita buat kepada siswa, kita tinggal menyalin kode yang ada pada nomor 2 ini. Jadi nanti kita bagikan kode yang ada pada nomor 2 ini kepada siswa, baik itu melalui chat di kelas ataupun secara chat pribadi. Jika sudah, siswa nanti diminta untuk membuka alamat joinmyquiz.com. Lalu nantinya siswa yang sudah membuka alamat join quiz akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jika sudah, tinggal memasukkan kode yang ada atau yang telah kita bagikan kepada siswa.
Nah, ini adalah tampilan yang diperoleh siswa ketika siswa membuka alamat dan juga kode yang telah kita berikan. Kemudian siswa diminta untuk memulai game. Nah, oke. Nanti akan muncul tampilan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Seperti pertanyaan nomor 1, hewan berkaki 4 adalah, lalu nomor 2. Nantinya pertanyaan ini akan muncul secara acak di masing-masing ponsel ataupun PC yang dimiliki oleh siswa, seperti itu. Nanti jika siswa sudah mengisi semuanya dan kita ingin melihat hasil dari apa yang dikerjakan siswa, kita tinggal masuk lagi ke akun Quizizz milik kita. Lalu di sebelah kiri itu ada pilihan hasil. Setelah di bawahnya pilihan quizku, kita pilih hasil. Nah, di sini akan muncul skor, total pemain dan juga ketepatan dan juga nama kuisnya. Seperti tadi, nama kuis yang dibuat adalah kuis ilmu pengetahuan hewan. Lalu total pemainnya yang sudah masuk atau main ke permainan berapa orang, kemudian ketepatan jawabannya berapa. Seperti itu. Kita bisa tahu. Nanti ada namanya di sebelah kiri, lalu ada nilainya di sebelah kanan. Dan kita bisa langsung mengirimkan hasilnya ini ke email orang tua dari siswa itu. Jadi supaya pembelajaran itu tidak monoton, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan berbagai media yang sudah ada, salah satunya adalah Quizizz ini, supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi dan juga siswa itu tidak bosan mendengarkan dan atau mengerjakan tugas-tugas yang sama. Dan juga tentunya jika kita menggunakan media pembelajaran Quizizz ini, siswa tentunya akan lebih senang dan juga lebih tertarik mengenai materi yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi selamat mencoba. Semoga dengan menggunakan media pembelajaran Quizizz ini, baik Anda maupun siswa Anda lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran.